Proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur yang digagas Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo merupakan proyek yang gagal. Demikian dikatakan oleh Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais dalam video singkat yang dikutip dari YouTube Amin Rais Official pada hari Selasa 12 Agustus 2025. Bahkan menurut Amin, gagalnya proyek IKN lebih parah dari proyek Pusat Pendidikan Pelatihan Sekolah Olahraga Nasional atau P3SON di Hambalang yang sempat dikeluhkan oleh Jokowi. Benarkah dana IKN 466 triliun rupiah hanya jadi proyek gagal? Apakah investor IKN itu nyata atau cuma kontrak-kontrakan? Atau kalau IKN mangkrak, siapa yang bertanggung jawab? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Direktur TEPI Bung Yuwana Trigutomo. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Yuwana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Anggi. Kenyataan IKN, Bung Yuwana, menurut Anda bagaimana pemerintah memastikan transparansi penggunaan dana IKN yang nilainya mencapai ratusan triliun rupiah? Mengingat ICW pun memperkirakan anggaran hingga 466 triliun dan bagaimana menurut Anda mekanisme audit kepada publiknya, Bung? Ya, terima kasih, Bung Anggi. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasula Robi sidni ilma warzuqni fahma Robi surahli sodri wa yasir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bagaimana pemerintah dapat memastikan transparansi penggunaan dana IKN 466 triliun rupiah dan apa saja mekanisme audit publik yang berlaku. Kalau kita cermati, Bung Anggi, jadi ada beberapa lembaga yang melakukan pengawasan atau audit kinerja termasuk transparansi penggunaan 466 triliun rupiah itu, dana IKN sebesar itu. Yang pertama tentu BPK, ya, Badan Pemeriksa Keuangan. Terus kemudian ini untuk audit eksternalnya. Kemudian untuk audit internalnya ada BPKP, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Terus kemudian juga oleh DPR, terutama Banggar, Badan Anggaran. Terus juga oleh KPK, oleh ICW, media massa, bahkan juga bisa masyarakat umum, karena proyek IKN ini kan proyek nasional strategis, ya, di era Presiden Jokowi, Presiden ke-7 yang disinyalir gagal padahal sudah mengeluarkan anggaran ratusan triliun rupiah itu. Jadi publik bisa mengaudit dengan bermacam-macam cara. Misalnya BPK dengan melakukan pemeriksaan keuangan, biasanya tahunan memang, terus kemudian dilaporkan dari otoritas KKN, dipublikasikan pada tahun 2023 yang lalu, terus kemudian investigasi kinerja, terus transparansi pengadaan dan sebagainya. Nah, kemudian hasil-hasil temuan itu disusun menjadi rekomendasi khusus, misalnya temuan ICW atas anggaran 466 triliun rupiah yang itu butuh ada transparansi, ya, untuk ditindaklanjuti, bahkan bisa jatuh sanksi untuk penegakan hukum, ya. DPR dan KPK dapat mendorong penegakan hukum bila ditemukan penyalahgunaan dana IKN ratusan triliun rupiah tersebut. Era sekarang ini kan namanya transparansi publik itu menjadi fardu, Bung Anggi. Jadi malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Keberhasilan pembangunan itu hanya akan bisa dirasakan oleh masyarakat jika ada transparansi. Nah, selama ini pada kasus IKN kan seperti kucing-kucingan. Bahkan kata Pak Amin Rais, ya, kontraknya saja seperti kontrak-kontrakan. Begitu, Bung Anggi. Lantas, apa indikator keberhasilan IKN yang realistis dan sudahkah pemerintah mempublikasikan capaian real sejauh ini agar publik bisa menilai atau justru ada perbedaan besar antara klaim dan fakta di lapangan, Bung?
eh, apa ya, indikator keberhasilan IKN yang relatif apa ya Bu ya? Sejauh ini memang masih ada gap ya, gap yang luas, yang lebar antara klaim keberhasilan IKN dan fakta di lapangan, sehingga publik bisa menilai secara umum pada kegagalan IKN itu, bukan pada keberhasilannya. Justru yang muncul di dominasi pemahaman publik itu justru kegagalannya. Memang sih dalam aspek fisik bangunan ya, infrastruktur dasar ya, sepertinya memang sudah rampung ya. Misalnya yang rencananya untuk gedung pemerintahan ya, baik untuk istana negara maupun untuk kantor-kantor kementerian, gedung-gedung untuk hunian ASN, TNI, Polri, terus kemudian jalan untuk transportasi publik, pengairan dan sebagainya itu sudah ada. Namun ya sampai sekarang ini belum difungsikan sebagaimana peruntukannya. Jadi bahkan ada informasi ya, progres pembangunan kawasan ini Juli tahun 2023 yang lalu itu, era rezim masih Pak Jokowi, katanya sudah mencapai 23%. Terus sudah ada bandara IKN, bahkan sudah menggunakan investasi 135,1 triliun rupiah hingga pertengahan 2025 ini. Namun ya itu, Bung, sepertinya memang masih klaim-klaim sepihak warisan rezim pemerintahan Presiden Jokowi saja. Mengingat ya sangat sedikitnya data kuantitatif lanjutan yang terstruktur secara berkala, seperti laporan mengenai realisasi rumah ASN, kapasitas air bersih, atau jaringan transportasi hijau dan sebagainya. Kemudian sumber informasi yang berbeda data, misalnya tentang estimasi progres yang bervariasi, ada yang menyebut 23%, ada yang menyebut 38%, terus mana yang benar? Jadi di benak publik ini mayoritas dominan kata gagalnya itu lebih 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 mudah diingat daripada kata berhasilnya. Begitu, Bung Anggi. Ya, lantas sejauh mana komitmen investor asing maupun domestik yang tadi Anda telah singgung benar-benar Iya. terikat secara hukum dan bukan sekedar kontrak-kontrakan seperti yang dituduhkan tokoh Amin Rais, Bung? Jadi ini pertanyaan sangat tajam, Bung Anggi. Apalagi sekarang kan sudah rezimnya berganti kan. Rezimnya sudah tidak lagi rezimnya Pak Jokowi, tapi rezim di tangan Pak Presiden Prabowo. Sehingga kajiannya memang harus lebih mendalam mengenai legal formalnya yang terikat secara hukum. Misalnya isu-isu komitmen investor di IKN yang dikatakan kontrak-kontrakan ini, kan ini menunjukkan pada kesepakatan yang kurang serius. Kemudian isu HGU yang dulu ya, hak guna usaha sampai 190 tahun berdasarkan Perpres 75 tahun 2024, seakan hanya sebagai gula-gula saja, sebagai pancingan para investor itu akan mengucurkan dananya ke IKN. Malah pakai APBN kan? Jadi memang penuh dengan sandiwara, Bung Anggi. Terus apakah investor IKN terikat secara hukum? Kalau informasi yang saya dapat, 5 investor yang gabung dengan IKN itu memang sudah menandatangani perjanjian pemanfaatan tanah dan sudah dilengkapi dengan akta notaris resmi ya pada Februari Maret 2025 yang lalu. Sehingga kepastian hak atas tanah dan dokumen legal itu untuk membangun itu sudah selesai. Namun kan masyarakat masih juga ragu akan kesungguhan investasi itu, khususnya investor asing ya. Kebanyakan kan apa masih tahap letter of intent saja kan, masih komitmen saja, masih di level dokumen, belum mengikat secara penuh. Makanya tadi saya katakan potensi gagalnya itu jauh lebih dominan dibanding dengan potensi keberhasilannya. Jadi jadi begitu. Jujur saja, Bung, saya termasuk yang pesimis melihat progres IKN dari media massa yang ada, seperti menjadi kota hantu, terus kemudian menjamurnya PSK ya, pekerja seks komersial, kemudian investor yang tidak kunjung tiba, ASN yang pindah ke IKN tidak juga pindah, isu Wapres Gibran berkantor di IKN juga tidak kunjung menggembirakan. Itu semua seakan menjadi warisan beban presiden sekarang. Warisan dari Presiden Jokowi, Presiden ketujuh, menjadi beban Presiden Prabowo sekarang ini. Begitu, Bung Anggi. Dan jika proyek IKN terbukti gagal atau mangkrak,
menurut Anda, Bung Yona, siapa yang akan bertanggung jawab secara politik dan hukum atas kerugian negara dan pemborosan sumber daya yang ada, Bung? Ya kalau bicara soal tanggung jawab itu, apalagi tanggung jawab kegagalan ya atau mangkraknya proyek IKN itu bisa dilihat dari jalur politik maupun hukum. Siapa yang kena itu menarik sekali, Bung Anggi. Yang pasti IKN ini kan program strategis nasional warisan Presiden Jokowi era Presiden ketujuh itu. Kemudian eh, termasuk kereta api cepat, terus kemudian pembangunan bandara Kertajati dan bandara Kertajati yang di mana Sumedang itu, yang di Bandung, yang di Jawa Barat itu, terus dan sebagainya, PSN yang rata-rata mangkrak itu. Kemudian di era Presiden Jokowi, di era Presiden Prabowo sekarang ini, PSN itu program strategis nasional itu dicabut, dengan kata lain tidak dilanjutkan. Nah, kalau kemudian diusut-usut, mungkin bisa saja secara politik dan hukum rezim kemarin bisa kena, Bung Anggi. Tapi kan ini menurut saya ini kan problemnya problem sistemik, Bung Anggi. Selama model pembangunan rezim pemerintahannya masih menganut pola kapitalisme, di mana rezim hanya menjadi kepanjangan tangan oligarki, maka selama itu pula pembangunan tidak akan berhasil mencapai substansinya. Pasti akan mewariskan kegagalan-kegagalan sebagaimana rezim-rezim sebelumnya. Seperti kasus Hambalang di era Presiden SBY itu mewaris kepada Pak Jokowi. Terus kemudian IKN di era Pak Jokowi mewaris pada Pak Prabowo. Jadi intinya problem sistemik ini karena kapitalisme yang gagal menjamin pembangunan yang berkelanjutan, Bung. Sangat-sangat berbeda dengan pembangunan dalam sistem ekonomi Islam. Tidak hanya bertumbuh pada fisik semata, pembangunan materi semata, gedung-gedung semata, melainkan justru berorientasi pada kesejahteraan manusia. Begitu, Bung Anggi. Wallahu alam bisawab. Terima kasih, Bung Anggi. Baik, sama-sama Bung Yona, jazakallah atas pemaparannya pada kabar petang kali ini. Semoga ini menjadi pencerahan bagi kita bersama bahwa IKN ini memang sudah salah dari sistemik. Jazakallah sekali lagi Bung Yona untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini. Demikian pemirsa Ilava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.